Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim dengan NIM 251400438. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai dengan materi 6 mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan inklusi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya pendidikan inklusi ini merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik, baik itu anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan bertujuan untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dan ini lebih menekankan bahwasanya anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang layak, tanpa memandang perbedaan, baik itu dari kondisi fisiknya, sosialnya, mentalnya, maupun latar belakangnya. Pendidikan inklusi ini juga lahir sebagai respon terhadap pendidikan yang sebelumnya lebih cenderung pada memisahkan anak yang berkebutuhan khusus ini dibandingkan anak-anak yang normal, yang mana anak yang berkebutuhan khusus ini ditempatkan di sekolah-sekolah khusus juga, seperti yang kita ketahui sekolah luar biasa, sehingganya interaksi sosial antara mereka menjadi terbatas. Nah, kemudian muncullah metode mainstreaming atau metode pendidikan terpadu, yang mana melalui memberikan kesempatan kepada peserta didik, kepada anak yang berkebutuhan khusus tadi untuk bergabung dengan anak-anak yang normal yang lainnya seperti yang biasanya tadi di sekolah umum, namun belum sepenuhnya memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan individunya. Nah, pendidikan inklusif ini juga terjadi perubahan, yang mana sebelumnya anak yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sekolahnya menjadi sistem yang menuntut sekolah menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. Nah, ini juga pendidikan ini tidak hanya berbicara tentang keberadaan anak tadi, anak yang berkebutuhan khusus ini di sekolah umum, tapi juga tentang bagaimana sekolah dapat menyediakan layanan khusus, layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu anak-anak tadi. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana sejarah, tujuan, prinsip, dan keutamaan daripada pendidikan inklusi ini. Yang pertama yaitu sejarahnya. Sejarah pendidikan inklusi ini bermulai di negara bagian Eropa Utara, yaitu seperti bagian Denmark, Swedia, Norwegia, dan yang lainnya. Kemudian masuk sampai kepada negara Amerika Serikat dan juga di Inggris, sehingganya pendidikan inklusi ini lebih dikembangkan dan menekankan bahwasanya semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan pendidikan inklusi ini di mata dunia. Dan di negara kita, di negara Indonesia ini, pendidikan inklusi bermulai sejak awal tahun 2000-an, yang mana pemerintah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, termasuk pada deklarasi Bandung pada tahun 2004 dan juga Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, adapun yang kedua, tujuan daripada pendidikan inklusi ini. Tujuan daripada pendidikan inklusi ini yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Selain itu juga pendidikan ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang saling menghargai keberagaman dan tidak terjadinya diskriminatif tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dari pendidikan inklusif ini.
Adapun beberapa prinsip yang dapat saya jelaskan yaitu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, penyesuaian terhadap kebutuhan individu, lingkungan belajar yang ramah dan bermakna, serta keberlanjutan pendidikan dari jenjang yang paling bawah sampai dengan jenjang yang paling atasnya. Kemudian keterlibatan dari semua pihak dalam proses pendidikan ini. Nah, kemudian juga yang selanjutnya keutamaan daripada pendidikan inklusi ini. Tentunya untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik baik itu anak yang berkebutuhan khusus tadi. Dan juga sebagai pengembangan keterampilan sosial anak tadi dan meningkatkan rasa percaya diri anak serta rasa tanggung jawab dan sikap toleransi dan empati antara peserta didik tadi. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu landasan pendidikan inklusi. Landasan pendidikan ini tentunya jelas pada landasan baik itu yang pertama filosofis, yuridis, pedagogis, empiris, dan yang lainnya. Nah, di sini kita membahas satu persatu landasan dari filosofisnya, yaitu langsung pada dasar simbol Pancasila negara kita ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menegaskan bahwasanya keberagaman ini merupakan suatu hal yang harus dihargai dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian landasan yuridisnya juga terdapat dalam Undang-Undang 1945 pada nomor 20 pada tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional. Dan semua ini lebih menekankan bahwasanya setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Landasan pedagogisnya yaitu menekankan bahwa tujuan pendidikan ini ialah mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, yang berkompetisi, yang kreatif serta memiliki rasa tanggung jawab tadi. Dan ini hanya dapat tercapai jika peserta didik tadi dalam lingkungan yang menghargai keberagaman tadi. Nah, kemudian yang keempat, landasan empirisnya. Landasan empiris ini dasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwasanya pendidikan inklusi ini lebih meningkatkan perkembangan sosial dan akademik dibandingkan dalam sistem pendidikan yang terpisah tadi, yang terpisah sebelumnya. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu peran dan tanggung jawab guru dalam pendidikan inklusi ini. Nah, guru sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan inklusi ini, tidak hanya sebagai menyampaikan materi saja, tapi guru juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi peserta didiknya serta menjadi tauladan. Nah, dan juga guru di pendidikan inklusi ini juga ada dibagi jadi dua. Yang pertama, guru yang bertanggung jawab di kelas, guru kelas namanya. Nah, ini mengelola pembelajaran di kelas serta membangun komunikasi yang baik dengan peserta didiknya, baik itu dengan peserta didiknya maupun dengan orang tuanya. Dan juga guru bertugas menyampaikan materi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan juga guru yang kedua ini yaitu guru pendamping namanya, guru atau guru pembimbing. Guru pembimbing ini adalah guru yang memiliki peran khusus juga dalam menangani anak. Bukan guru itu yang memiliki kebutuhan khusus, ya, guru yang memiliki peran khusus, yang mana dia tugasnya seperti menyusun program pembelajaran individu atau memberikan layanan secara khusus kepada peserta didik serta membantu guru dalam menyusun ataupun menyesuaikan metode pembelajaran peserta didiknya. Kemudian materi yang kelima, peran orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat berpengaruh pada pendidikan inklusi ini. Yang mana orang tua merupakan madrasatul ula, yang pertama yang diperoleh dari anaknya. Nah, orang tua di sini sangat penting dan mendukung perkembangan anak dengan baik itu di rumah, di sekolah, dan juga berperan sebagai sumber informasi dari anak
dan juga sebagai guru bagi anaknya, sebagaimana tadi Madrasatul Ula. Dan juga bagaimana dengan peran masyarakat? Masyarakat di sini juga sangat berperan dalam pendidikan anak, yaitu dengan memberikan dukungan berupa sumber daya, menciptakan lingkungan yang ramah, serta membantu menghilangkan stigma terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu kerjasama dalam pendidikan inklusif. Keberhasilan dalam pendidikan inklusif ini sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari guru, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Nah, kerjasama ini dilakukan melalui komunikasi yang aktif, serta kolaborasi dalam merancang sistem pendidikan, dalam lancarnya program dan terlaksananya program pendidikan ini. Nah, hubungan yang baik antara orang tua dan sekolah juga memantau perkembangan anak secara lebih optimal. Anak selalu terpantau, terawasi, dan bisa diarahkan, anak yang berkebutuhan khusus tadi. Sementara itu, keterlibatan masyarakat ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran anak tadi, dalam proses belajar anak. Nah, kemudian kesimpulan yang saya dapat daripada materi yang pertama sampai dengan materi yang keenam tadi, bahwasanya pendidikan inklusi ini sangat penting dan harus dikembangkan di tengah masyarakat kita, yang mana pendidikan inklusi ini merupakan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, penghargaan setiap keberagaman tadi. Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kelebihan yang dimilikinya. Nah, keberhasilan pendidikan ini tidak hanya bergantung pada sekolah, tapi juga diperlukan dukungan dari semua pihak tadi, baik itu orang tua, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat di sekitarnya. Maka oleh karena itu, diperlunya kerjasama baik antara semua pihak tadi agar tercapainya pendidikan yang maksimal dan optimal, serta memajukan kesejahteraan rakyat kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf jika ada kesalahan. Wa in jadattum minni fahuwa minallah wa in jadattum khata'an fahuwa minni. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.